Londo loh. Oh yaudah. Lali boleh nih. Lo. Londa. Besok gede mau jadi apa? Balas toh. Aku kalau gede jadi pemain UFC. Iya, terus Potlon. Ya. seru ya tadi ya. Seru. Kalian tahu nggak lagunya siapa tadi itu? Lagunya Viera. Iya, kalau udah gede Salah. sesuatu apa? Susi Susanti. Lagunya ini soundtracknya UFC. Oh iya bener. Iya, perkenalan dulu dengan Iya. saya Wantek. Saya Genter. Saya Mike Tyson. Oke. Metasan kira UFC John goblok itu petinju John. Ya apa-apa tuh. Kembali lagi di podcast kesayangan Anda semua, Iya, betul Potlon. sekali. Potlon. Ya, kita mau membahas tentang hobi. Hobi, ya Hobi. benar. Secara KBBI ya, Enak. pengertian hobi. Hobi ya. Hobi itu adalah kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang. Tapi sebelum ngomong hobi, kalian ingat nggak nih dulu waktu zaman sekolah, Sekolah zaman mungkin SD udah ada belum ya? Kayaknya belum ya. Belum. Udah dari TK malah. SD itu baru belajar tanda tangan. Tapi kalau ketika SMP, kayaknya kita pernah yang namanya ngisi katalog. Iya. Katalog perpisahan. Nah itu kan pasti. kita ngisi tuh. Nah kita ngisi hobinya apa di katalog gitu. Kalau Mas Wantek dulu kira-kira ngisinya apa waktu? Ya ngambil yang terdekat ya SMA deh. SMA atau SMP? SMP SMA kayak ada katalog kok. Ada sih, tapi Ada. SMP itu saya juga nulis Oh, nulis. cita-cita juga sama moto hidup ya. Dan alhamdulillah saya lulus. Kalau saya nggak lulus kan nggak ikut nulis katalog. Motonya moto cap mobil. Kalau cita-cita saya dulu SMP itu PNS sih. Oh cita-cita. Cita-cita PNS. Ya, Hobi. cita-cita. Hobi badminton. Hobi badminton. Mafa Kalau- Mifa. Oh, enggak ada. Itu kan kalau di Binder ya? bindernya temen Tulisannya ya? temen cewek biasanya tulis itu sama tanda tangan. Ya mereka nggak tahu ya orang milenial ya. Nah, pasti. Kalau Mas Genter gimana? Kalau aku sih dulu ngisi cita-cita jadi orang sukses. Ya, gitu aja sih memang. Standar memang, ya? Iya, Standar bukan banget ya? bukan standar sih, memang kan abstrak gitu loh, belum kebayang bisa mau jadi apa. abstrak ya. Untuk hobi sih saya ngisinya yang bisa dilakukan gitu. Oh, itu otaknya masih loading ya, belum sampai full jadi. Masih buffering kok dulu. Buffering, oh, iya, Enggak dulu aku hobinya karena dia bicaranya olahraga, dulu aku hobinya basket. Mana basket? Iya toh ya. Badan saya kan tinggi, masa nggak jadi basket? Nggak jadi pembasket. Basket. Basket sombong bukan? Ya itu. Itu Bambang Denny Sumargo. Dia bisa sombong, memang dia kan atlet, Cuk. Di tiang Mas. Iya. Nah, ini. Kan jadi Kalau tiangnya. Mr. Londo? Loh. Nah, Tatap Thomas. kalau Mr. Rondo tiangnya basket. Yang putih toh. Aku dulu waktu SMA ngisinya apa ya? Malah tak isi SMP, sorry. Tadi SMP. Kita ngomong SMP. SMP aku tuh kali. Itu paling standar tuh. Standar. Jadi orang sukses. Ah. Terus masuk surga. Masuk surga. Hobi masuk surga. Apa cita-cita masuk surga? Hobi masuk surga. Kocore malaikat, Cuk. Kita sih kuwi ya. Dari kecil sudah ikut asuransi ini. Iya toh, planning ke depan toh. Oh, Starway to Heaven. Benar-benar Starway to Heaven Led ya. Zeppelin. Gokil. Ya, kira-kira itu ya untuk gambaran waktu kita SMP. Di buku katalog sering banget kita yang paling penasaran di bukaan pasti itu. Sangat standar ya cita-cita Sama foto-foto. kita ya. Ya, Sangat fotonya standar. masih hitam putih dan ceritanya masih realistis banget. Masih realistis banget. Fotonya foto KTP. Ya, setengah badan. Nah, badan. Nah, untuk kembali ke hobi yang tadi nih. Tadi kan secara KKBI, KBBI. KBBI itu sebuah kegemaran ya. Kegemaran atau kesenangan lah. Kesenangan. Berarti hal yang dilakukan secara senang. Kira-kira saat ini nih ada contohnya nggak yang sukses berkat hobinya? Nah, karena ada katanya siapa sih? Ridwan Kamil. Iya benar ya. Iya. Pekerjaan paling mengenakan adalah hobi yang Hobi yang dibayar. dibayar. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa bertahan hidup dari menjalankan sebuah hobi? Bukan, ya betul. Bukan. Kita nggak menjelekan pekerjaan yang teman-teman kerjakan sekarang ya, walaupun nggak sesuai hobinya. Semua pekerjaan Pekerjaan bagus itu lah. mulia. Mulia. Semula mulia. Yang penting digaji. Jadi contoh Salah dari satu- hobi yang bisa Oh, menghasilkan. Mas Londa ada contohnya ini. Ada. Ada apa?
gaming. Kalian Wah. tahu kalau Oh, oke. gaming itu gajinya berapa? Berapa? Kurang lebihnya bisa sampai 60 juta. Wow. Tapi kalau yang pro, Yang pro, contohnya ya. banyak banget kan itu teman-teman yang iya. main gaming tuh. awal mula PS1 tuh ya, kalau kita inget kita main 1 jam 2.000 tuh aja, kalau habis main kita dicewer. Kita yang bayar ya. Bukan Cek kita main, juga. cek main, cukup-cukup ono suara sekon jopo. Dek, dek, dek. Degan, urung di save. Ora loh. Coba-coba rental loh. wi. Sama di sini ini, Dek, dit belonjone kontak terus. Ayo balik. Jebule dicolongi ditili dit belanja 1.000 tinggo main PS to. Dan dia modelnya mungkur gue memory card. Kiwe patungan, Bos. Biasane mek kanca main PS e. Patungan. Patungan ya. Nah itu. Nah, cuman sekarang sudah beralih menjadi hobi yang bisa mendapatkan uang, Ya, bisa sangat menghasilkan menghasilkan uang banget ya. gitu. Yang penting pro. Dan uniknya adalah dulu itu sesuatu yang kayak diremehkan hobinya itu. Ya, Cuman sama. sekarang sudah mulai udah bisa diterima karena bisa jadi lomba, jadi atlet game kayak gitu ya, dan bisa menghasilkan dari situ. Mungkin selain game ada contoh di bidang seni nih. Nah ini. Nah, aku sih taunya sih Darbots. Mungkin nggak banyak orang tahu tentang Darbots. Dia itu sebenarnya seniman graffiti. Seniman mural sih kalau orang bilang sih, dia graffiti gitu yang bisa sampai go internasional karyanya dia. Berarti dia, sorry tak potong, dia graffiti ke misalkan ke Belanda gitu ya. Ya, bisa dibilang dia sampai luar negeri sana gitu. Itu lomba atau apa mas? Kalau bisa dibilang sih dia kayaknya memang ya karyanya kan dia udah terkenal tuh. Ah. Jadi orang membayar karyanya dia kalau nggak salah bisa gambar di art hotel juga waktu itu. Gedung loh, Cuk. Gedung. Nah, cuman kita kan bayangannya gini. Apa iya dulu kecil dia bakal bilang sama orang tua, "Bu, saya besar mau jadi tukang graffiti." Oh, enggak, pasti enggak. Pasti Dibalang pilok ibu ya tak disemprotnya graffiti nyo. Graffiti ki opo nang? Graffiti apa nang sama kayak game kan dulu. Game ki apa to nang? game Bara gambar gambar coret. Nah, itu kata-kata yang sangat sering aku denger sih. Bikin goblok. Iki kakek nonton gambar corek, jadi ini seneng gambar corek tapi. Berarti untuk orang tua yang anaknya suka menggambar walaupun coret-coret nggak jelas, tetap didukung ya. disupport. Nah. Walaupun coret-coret di tembok ya. Ada contoh lain nggak kira-kira? Ada. selain Kalau itu nyambung ada? masih seni itu tato sih. Oh tato, Nah, oh iya. masih benar. nyambung ya, tentang Nyambung gambar. banget. Dulu tuh inspirasinya dari apa tuh kalau masih SMP itu? Sejak SMP. Batik mas. Ora, kita tipe-tipe orang yang nggak bisa lihat sesuatu yang polos. Oh. Bu, kok tanganku polos ya? Oh anu Gambar ya? dari umbul mas. Umbul yang stiker naga itu loh yang Oh, nempel iya. terus Oh. dikletek. Oh iya benar-benar. Selain umbul ini berarti orang itu Jagoan- permen, jagoan jagoan neon, ya benar. Oke. Wih mungkin. Oh gitu. Si siapa itu Hendrik Nigam mungkin nggak mau menghapus gambarnya ya karena dirasa keren. Akhirnya sampai sekarang dia jago. Iya, bahkan bayarannya wah. Dan iya terinfo juga kalau mau nato ke dia harus booking dulu jauh-jauh hari loh. Gak cuma hotel ya. Dan dia melayani satu customer ya sampai pokoknya totalitas lah. Sampai berjam-jam bahkan sampai seharian full Dan memang dia hidup dari hobinya itu sekarang. dari hobinya. Padahal kan kalau tato itu image-nya kan berbagai macam Ya ya. karena dari Sudut pandang ya. customernya mungkin puas ya. Jadi bayarannya Iya. dia itu sampai tinggi. Sampai antri juga kan itu. Bisa dibilang contoh-contoh kecil ya, kayak yang akhirnya mereka menekuni sebuah hobi dan bisa hidup dari hobinya itu. Itu yang pengen dilakukan banyak orang Iya, gitu loh ya. Sebenarnya Termasuk kita. hobi-hobi yang kalau orang dulu ngomong nyeleneh. Nyeleneh dan cukup ekstrim gitu loh. Dan nggak banyak orang melakukan itu kan. Nah, kayak kasarannya tadi deh, kayak yang si tato, Bu, saya besar mau jadi tato, tato man gitu. Nggak mungkin dong, kan nggak mungkin. Gitu. Karena tato identik sama gali. Iya, kriminal. benar. Nah. Kriminal gitu. Ternyata sekarang lebih ke seni. Lebih ke seni. Kira-kira nih sekarang kita mau bahas peran orang tua. Nah, menurut kalian contoh dari 3 contoh tadi yang simple itu, apakah mereka itu tipe yang melawan orang tua supaya tetap terjalan hobinya, atau memang akhirnya orang tua itu ya mendukung, atau satu lagi memang orang tuanya bodoh amat. Delalai anaknya
sukses gitu. Menurut kalian gimana? Kayak pengen jadi gamer itu kita mencoba menerawang masa lalunya mereka gitu loh, tanpa menginterview mereka. Kalau kita berbicara tentang orang tua, mungkin banyak ya dari orang tua yang nggak mendukung dari hobi anak-anaknya itu. Banyak dilarang lah ibaratnya. Karena makanya dari beberapa anak itu mereka mencoba sesuatu barunya itu secara diam-diam tanpa orang tua tahu. Kemungkinannya gitu. Iya. Karena kan bisa bukan apa-apa sih, bukan kita bermain beda zaman, tapi memang orang tua dulu kan prinsipnya adalah kita kalau bisa kerja di tempat yang sudah mapan, sudah pasti jelas gitu loh. Nah, sudah enak, rapi, nah gitu. Yang penting kayak gitu tuh orang tua sudah seneng gitu. Nggak mungkin orang ya mungkin ada sih 1 dari sekian ribu, tapi orang tua dulu bilang ya kan besok besar tak jadiin orang tato gitu kan, ya nggak mungkin. Besok kan besar harus jadi gamer gitu kan, ya nggak mungkin ya kan. Kalau bisa jadi graffiti man ya nggak mungkin. No tato man graffiti man sih. Ya karena mungkin orang tua zaman dulu kan dia nggak begitu tahu seluk-beluk tentang itu tadi, dunia tato, dunia gambar, dunia game. Iya, kembali. Karena nggak mengalami. Nah, itu bisa, sih. Antara nggak mengalami juga karena memang orang tua dulu memang nggak seurban sekarang sih bisa dibilang. Mungkin ego si anaknya itu yang tinggi sih. Egonya tinggi, kemudian kemauannya juga tinggi. Akhirnya kemudian mungkin kumpulannya juga orang-orang yang lingkungan yang mendukung. Iya. Jadi secara nggak langsung kan orang tuanya melihat, oh ternyata anakku bisa dan ada prestasinya, jadinya mau nggak mau akhirnya mendukung. Yang pasti sih harapan orang tua ketika mempunyai anak kan pengennya anaknya itu lebih baik dari orang tuanya. Iya, apapun itu sih, mau itu untuk kerja, wira swasta, pedagang, doanya orang tua kan pengennya anaknya sukses. Sih. Gitu. Ya berarti tarik kesimpulannya, mau anaknya itu nekat atau enggak, intinya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Masing-masing individu yang melakukan ya. Benar-benar harus tanggung jawab. Misalnya memang ya kalau memang kalian itu mau kerja di hobi kalian dan mau sukses di hobi kalian, ya kalian tanggung jawab, tunjukin lah kalau memang kalian tuh layak kerja di hobi kalian gitu. Dan komitmen. Nah, jangan lupa tapi juga berdoa. Mungkin sedikit pesan untuk orang tua ya, kalau memang bisa melihat sebuah hobi, bukan hobi sih, maksudnya bisa ibaratnya tuh kayak melihat sebuah mutiara dalam kerang. Gila. Nah, kalau bisa melihat sebuah mutiara dalam kerang kayak gitu, hobinya anaknya memang bisa dijadikan sesuatu yang lebih baik. Kalau bisa sih didukung. Nah, jangan, maksudnya hobi kan itu bukan semua orang bisa. Turunnya kan juga spesial kan, sebuah hobi itu sebuah talenta gitu. Jadi tapi jangan sampai mengeksploitasi. Jangan sampai mengeksploitasi anak. Kan sekarang dunia digital semakin maju, ya sedikit YouTube, nanti anaknya dimasukin YouTube semua. Nah, itu juga pengenku sih. Bintang iklan. Oh, iklan. Anda berarti melakukan eksploitasi. Enggak. Jilid 2 nanti. Terus pesan-pesannya buat orang tua yang anaknya nggak ada benih-benih bakat gimana? Kalau anaknya nggak punya benih-benih bakat, pasti ada. Pasti nggak harus dari berarti kita harus sebagai orang tua harus lebih jeli lagi. Iya, benar, lebih jeli. Jangan sampai terbuang lah hobi kayak gitu. Dipaksa untuk melakukan reality yang, atau mungkin bisa dibilang cita-cita orang tua dulu yang dipaksakan ke anak. Itu. Ya, jadi itu inti dari obrolan kita hari ini terkait sama hobi. Ya, buat teman-teman yang ada di rumah tetap support hobi yang kalian lakukan. Bukan support ya, lebih ke jangan takut sih. Kalau memang kalian ngerasa bisa sukses di hobi kalian, kenapa enggak? Diusahakan lah. Tunjukin ke orang tua, nih lo mah aku bisa ini. Komitmennya. Betul. Karena kalau nggak sesuai hobi ya jadinya kayak kita ini hobinya. Oke. Jadi itu karena kita Potlon bukan panutan tapi untuk didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.